Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leon Frandika. Saya dari kelompok 2. Saya di sini sebagai moderator untuk susunan anggota kelompok 2. Yang pertama Yusuf Satriani, yang kedua Lailita Fitriani, yang ketiga Lala Khotimatul, yang keempat Lukman Hakim, yang kelima Lutfa Surya Anditya, yang keenam saya sendiri Leon Frandika. Untuk kelompok 2 akan membahas materi tentang karakteristik negara dalam Islam. Langsung saja kita ke pemateri. Saya silahkan pemateri pertama untuk memaparkan materinya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf Satriani. Saya dari perwakilan kelompok 2. Materi pertama ingin sedikit memaparkan tentang materi pada diskusi hari ini, yaitu tentang karakteristik negara dalam Islam, tentang nabi dan suku-suku Arab. Allah menurunkan nabi pada akhir zaman, yaitu pada abad ke-4 Masehi. Kedatangan Islam dan pembawanya yaitu Nabi Muhammad SAW di tengah masyarakat Arab sungguh merupakan suatu reformasi yang besar, karena pada saat itu tindakan suku-suku Arab yang sangat menyeleweng dari rasa kemanusiaan. Islam sebagai agama dalam Al-Quran sebagai sumber utamanya mampu merubahnya dalam waktu yang relatif singkat. Dan sebelum Islam datang, masyarakat Arab pun merupakan komunitas yang mengabaikan atau mengingkari fitrah manusia. Peperangan yang terjadi antara suku dan kabilah yang berlangsung selama berpuluh-puluh tahun, dan penyembahan kepada berhala serta penindasan terhadap warga yang mempunyai status sosial rendah oleh para bangsawan. Nah, pada itu seolah-olah itu semua merupakan pandangan hidup mereka. Tidak itu saja, kegemaran mereka terhadap khamr, fanatisme, kesukaan yang tinggi, dan penempatan kaum perempuan pada derajat yang rendah adalah cara hidup yang lazim dijumpai pada zaman tersebut. Nah, Rasulullah SAW berasal dari suku Quraisy yang terhormat di kalangan Arab yang saat itu tersebar di seluruh kota Mekah. Suku ini berada di lingkungan kota suci di Mekah. Orang-orang dari suku Quraisy juga menguasai suku-suku lain karena kekuatan yang dimiliki mereka. Kemudian Nabi Muhammad diutus oleh Allah untuk berhijrah ke Yasrib. Saat pertama kali tiba ke Madinah, pada saat itu masih kacau. Masyarakat Madinah pun belum memiliki pemimpin atau raja yang berdaulat, yang ada hanya kepala-kepala suku yang menguasai daerahnya masing-masing. Suku-suku yang terkenal pada saat itu adalah suku Aus dan suku Khazraj. Ya, mungkin cukup pemaparan materi dari saya. Mungkin bisa dilanjutkan kepada pemateri kedua. Saya persilahkan. Islam di Madinah. Keberadaan negara itu amat penting, artinya dalam rangka mengimplementasikan syariat Islam. Keberadaan negara dan pemerintahan itu dibentuk untuk menegakkan hukum yang telah ditetapkan hingga memeratakan penghasilan negara bagi rakyat dan syariat yang dibebankan kepadanya. Dalam sejarah politik Islam, kepemimpinan Rasulullah SAW di Madinah yang mengayomi warga yang heterogen dengan membuat piagam Madinah yang berisi tentang perjanjian antar suku yang ada di dalam Madinah saat itu, juga menjadi arti penting tentang eksistensi negara dan pemerintahan dalam Islam. Unsur-unsur penting bagi terbentuknya negara yaitu adanya wilayah itu sendiri, ada rakyat yang terdiri dari golongan-golongan muslim dan non-muslim, pemerintahan yang dikendalikan oleh Nabi dibantu para sahabatnya, serta berdaulat yang berdasarkan pada undang-undang tertulis atau piagam Madinah dalam komunitas masyarakat Madinah tersebut. Menghadapi kenyataan yang sangat sulit itu, Nabi Muhammad mengambil serangkaian langkah untuk mengukuhkan negara Islam Madinah yang baru didirikan itu, baik secara sosial, politik maupun ekonomi. Pertama yang dilakukan Nabi adalah membangun masjid untuk tempat ibadah, berkumpul dan bermusyawarah dengan masyarakat Madinah. Kedua, kebebasan untuk orang bangsa Yahudi. Di Madinah saat itu terdapat banyak suku Yahudi yang kuat dan berkuasa. Dengan dicapainya kesepakatan ini telah lahir sebuah masyarakat baru di Madinah. Suku-suku yang semula saling berperang dilebur menjadi satu komunitas muslim dengan non-muslim didasarkan pada prinsip bertetangga baik, saling membantu menghadapi musuh bersama,
membela orang yang teraniaya, saling menasihati, dan menghormati kebebasan beragama. Semua warganya menjadi sederajat di dalam negara Madinah. Dibuatnya konstitusi Madinah oleh Nabi tak lain hanya untuk mengatur urusan dan jaminan hak-hak kaum muhajirin dan ansor serta orang-orang Yahudi. Selanjutnya yaitu pemerintahan Tuhan atau teokrasi. Teokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana prinsip-prinsip ilahi memegang peran utama. Kata teokrasi berasal dari bahasa Yunani yang memiliki arti Tuhan dan memerintah. Teokrasi artinya pemerintahan oleh wakil Tuhan. Teokrasi adalah sistem pemerintahan yang menjunjung dan berpedoman pada prinsip ilahi. Teokrasi merupakan bentuk identitas yang lebih absolut dalam sistem agama negara, di mana pemimpin negara juga sekaligus pemimpin agama spiritual. Menurut paham teokrasi, kedaulatan ada di tangan Tuhan. Tuhan sendirilah yang merupakan pemberi hukum. Tidak seorang pun, sekalipun nabi dan rasul, yang berhak memerintah orang lain kehendak hatinya sendiri untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Dalam sudut pandang Abul A'la al-Maududi, prinsip teokrasi tercermin dalam ajaran yang pertama, tidak ada seorang pun bahkan seluruh penduduk negara secara keseluruhan dapat menggugat kedaulatan. Hanya Tuhan yang berdaulat sementara manusia sebagai subjek. Yang kedua, Tuhan merupakan pemberi hukum sejati dan wewenang mutlak regulasi ada padanya. Yang terakhir, yang ketiga, suatu negara dalam segala hal harus didirikan berlandaskan hukum yang telah diturunkan Tuhan kepada manusia melalui nabi dan rasul. Pemerintah yang menyelenggarakan negara semacam ini akan diberi hak untuk ditaati dalam kemampuannya sebagai agen politik yang diciptakan untuk menegakkan hukum-hukum Tuhan sepanjang ia bertindak sesuai kemampuannya. Terima kasih. Terima kasih banyak untuk semua pemateri. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kalau ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Presentasi saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.